هو النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ظل الموت. Nasyamu Ramadan adalah perang melawan hawa nafsu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Buka puasa bersama dengan Ayanda Fathia في الخافقين سماؤه بها أمطرت في الخافقين سماؤه ومشهد أهل الحق من حلطاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ini tarawih kali ini alhamdulillah ada para ulama, ada teman-teman Fahmi Tamami dari Karawang, juga calon Fahmi Tamami dari Purwakarta, insya Allah. Ada astagfirullah, sahabat saya ini Syekh Yusuf, Masya Allah. Pak Boy nggak ada, Pak Boy? Belakang. Oh, Paling belakang. Masya Allah, Masya Allah, hamba Allah, hamba Allah. Hadirin hadirat, ketika terjadi perang Badar yang sangat tidak seimbang antara kaum muslimin dan kafir Quraisy, itu dalam sejarah kurang lebih 1000 kafir Quraisy, 300 muslim. Saat itu sampai-sampai Rasulullah SAW mengintimidasi Allah SWT ketika melihat muslim lagi yang gugur, muslim lagi gugur, muslim lagi gugur. Ya Rabb, ini orang-orang yang sisa inilah yang akan menyembah kamu. Kalau mereka ini kamu habiskan, udah nggak ada yang nyembah kamu lagi nanti. Sampai mengintimidasi Allah. Begitu dahsyatnya perang itu. Lalu Allah bantu kaum muslimin dengan menurunkan 1000 malaikat. Akhirnya dimenangkan oleh kaum muslimin. Setelah selesai perang, Rasulullah SAW pidato. Qala Nabi SAW, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru pulang dari pertempuran yang kecil menuju pertempuran yang besar. Betapa terkejutnya para sahabat. Masya Allah, perang Badar ini paling dahsyat dalam sejarah peperangan Nabi. 1000 lawan 300. Berat sekali. Mereka bertanya-tanya, ma huwa ya Rasulullah, perang apa yang lebih dahsyat dari Badar ya Rasulullah? Qala wa huwa jihadun nafs. Perang itu adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi perang melawan hawa nafsu
itu jauh lebih besar dari perang fisik, termasuk perang dunia 1, 2. Dan insya Allah kayaknya bakal perang dunia ketiga ini. Masya Allah. Kalau lihat Rusia menyerang Ukraina, Betul. blok barat, blok timur mulai masing-masing kalau itu terjadi ya insya Allah bisa kiamat itu kalau ada perang nuklir. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Ustadz Nur, tambah sama Ustadz Dun. Usdun. Ini beliau ini kiai-kiai yang sangat berilmu tentang masalah hari kiamat seperti apa. Nanti barangkali kapan waktu bisa dijelaskan. Jadi perang melawan hawa nafsu ternyata memang yang kalau tidak bisa melawan hawa nafsu akan terjadi bencana yang besar, termasuk perang fisik. Nah, Syahrul Ramadan adalah sebuah perjuangan untuk menundukkan hawa nafsu. Coba itu dikasih tahu, tutupnya pintunya. Nah, Syahrul Ramadan adalah perang melawan hawa nafsu. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kamu untuk mencapai ampunan dari Allah dan surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Wasari'u artinya bersegera. Wasari'u jangan ditunda-tunda. Untuk mencapai ampunan Allah, untuk menggapai surganya Allah, wasari'u jangan ditunda. Walaupun cuma 1 hari 1 malam. Kenapa? Kita nggak tahu apakah kita besok masih bisa melihat matahari. Bahwa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua manusia ada saat kematian, momentum ajal. Kalau sudah datang itu ajal, nggak bisa maju, nggak bisa mundur, walau sa'atan, walaupun sesaat. Jadi wasari'u, bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, kepada ampunan Allah. Nah, artinya dalam hal ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk segera istighfar agar Allah mengampuni kita, untuk segera bertaubat. Semalam ada seorang bertanya sama saya, Ustaz, Bang Haji, ada orang nih koruptor, penjahat, semua bla 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 bla, zalim. Terus dia tobat, diterima nggak? Pertanyaan seperti itu. Saya jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu astagfirullah. Sesungguhnya tobat itu alladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Ulaika yajibullahu alaihim. Sesungguhnya tobat itu, inna taubatu lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin thumma yatubu min qarib. Sesungguhnya tobat di sisi Allah itu yaitu apabila seseorang melakukan sebuah kejahatan, satu saja kejahatan, dengan jahil, dengan kebodohan, dengan tidak sengaja, kemudian thumma yatubu min qarib, kemudian dia segera bertobat dengan segera, itulah orang-orang yang diterima tobatnya. Jadi tidak bisa kita menimbun-nimbun dosa, kemudian kita
rencanakan nanti kalau udah banyak, kalau udah mau mati baru gue tobat. Iya. Wasari'u, bersegeralah, karena kita nggak tahu kapan ajal itu datang. Kemudian dalam konteks menahan hawa nafsu, Syamu Ramadan ini bukan hanya menahan lapar dan haus. Nabi SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, motifnya iman aja. Bukan karena pengen dipuji manusia, bukan pengen karena bla bla bla. Wahtisaban dengan perhitungan, artinya apa? Berpuasa segala indera kita. Dari pikiran, telinga, mata, lidah, hati, anggota tubuh. Menghindarkan yang haram, menahan hawa nafsu dari hal yang haram. Inilah yang bisa menghapuskan seluruh dosa. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan syahr Ramadan ini untuk melawan hawa nafsu sampai kepada mencapai nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, bukan nafsu lawamah, nafsu yang serakah, bukan nafsu ammaratu bisu', bukan nafsu yang memerintahkan kita untuk berbuat kejahatan. Nah, untuk mencapai nafsul mutmainnah ini, Ramadan adalah satu momentum yang tepat. Berlatih. Untuk kaziminal ghaiz, untuk menahan marah, untuk afina 'anil nas, memaafkan manusia, untuk berbuat baik kepada siapa saja manusia. Ini kesempatan yang baik. Sampai-sampai Allah SWT berfirman, "Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Wahai nafsu yang tenang. Ini kita melatih diri untuk mencapai nafsu yang tenang. Sampai nanti Allah memanggil kita, kembalilah kepada Tuhanmu, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurga-syurgaku. Untuk itu mari kita baca suratul Fatihah, berkatil Fatihah, wa karamatil Fatihah, wa berkatil Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberi taufik, hidayah wa inayah, agar dapat menata diri, melawan hawa nafsu di bulan Ramadan ini sampai mencapai nafsul mutmainnah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Gabul insyaallah. Jadi tarawih ini saya mau tanya ini. Di sini di Soneta cuma ada dua pilihan. 23 atau 39. Tadi kira datu ya. Nah, sebab sunnah sahabat ini, Sayyidina Umar bin Khattab itu 23. Yang namanya bid'ah hasanah itu mulai Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman lebih dahsyat lagi, 36 plus 3, 39. Jadi kita pastikan saja kita ambil yang 11. Karena lu pada maunya gitu kata. Ya.